Pemirsa, pencemaran udara yang terjadi ternyata tidak hanya dihadapi oleh warga di Jabodetabek, kualitas udara yang buruk juga terjadi di Kalimantan dan juga di Sumatera, yang saat ini kembali menghadapi bencana kabut asap, dan lagi-lagi bencana ini datang bersamaan dengan kemarau panjang yang saat ini terjadi di Indonesia. Pemirsa, apakah bencana ini kembali terjadi karena ulah manusia? Apa yang kemudian bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan ini? Pemirsa, inilah fact check, bencana asap datang kembali. Salah siapa? Pemirsa, berikut ini kami tampilkan di sebelah kanan saya. Anda bisa melihat ini merupakan peta yang berasal dari citra satelit Pusat Meteorologi ASEAN yang menampilkan kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah daerah di Pulau Kalimantan dan di Pulau Sumatera. Ini adalah citra satelit di hari kemarin, 2 Oktober 2023. Dan kemudian yang berwarna merah ini, merah dan juga oranye ini adalah kabut asapnya. Nah, dari peta ini Anda bisa melihat bahwa kabut asap pada saat ini sudah menyebar di sejumlah daerah seperti di Kalimantan, ada di kota Palangkaraya dan kemudian di Sampit, kurang lebih di sebelah sini, dan kemudian sebagian kabut asap ini juga sudah mencapai ke Samarinda yang kurang lebih berada di sekitar sini ya. Sedangkan di Pulau Sumatera, kabut asap ini sudah menyebar di Palembang dan kemudian di Jambi dan bahkan sudah hampir sampai ke Bangka Belitung. Nah, menurut data terakhir ada 119 titik panas di Kalimantan dan ada 121 titik panas di Sumatera. Nah, karena ini adalah penampakan citra satelit pada hari kemarin, nah besar kemungkinan hari ini sudah lebih menyebar kabut asapnya. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Salah satu dampak utama yang terjadi karena adanya kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan adalah kualitas udara yang memburuk. Di sejumlah daerah di Kalimantan dan Sumatera sudah terdapat laporan bahwa masyarakat sangat dirugikan dengan adanya kabut asap sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Nah, dampak utamanya adalah kesehatan yang memburuk. Di Jambi tercatat ada kenaikan jumlah penderita infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Jumlahnya pada saat ini sudah mencapai 7.717 orang. Kemudian di kota-kota seperti Palangkaraya dan kemudian kota Jambi jarak pandangnya hanya 10 meter. Pengendara motor di sana harus berkali-kali membunyikan klakson dan menyalakan lampu dan kemudian berjalan pelan karena khawatir akan tertabrak dengan kendaraan lainnya ketika mengendarai motornya. Nah, apabila kabut asap melanda, seluruh aktivitas sosial pun juga terganggu seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran, dan kemudian lain-lain. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Dampak lain yang ditimbulkan dari adanya karhutla ini juga diprotes oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Ini adalah pernyataan dari Direktur Jenderal Departemen Lingkungan Hidup Malaysia yang mengatakan di Malaysia mengalami penurunan kualitas udara yang memburuk dan beliau langsung menuduh kebakaran di Indonesia yang menyebabkan hal ini. Pernyataan ini langsung dibantah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Ibu Menteri Siti Nurbaya mengatakan sampai saat ini kabut asap di Indonesia tidak sampai ke negara seperti Malaysia dan Singapura. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebagai dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, Sumatera Selatan sudah mewacanakan untuk menaikkan status darurat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada saat ini sudah merencanakan untuk meningkatkan status dari siaga kebakaran hutan dan lahan menjadi tanggap darurat. Nah, langkah ini diambil karena lahan yang terbakar ini semakin meluas. Kepala BPBD Sumatera Selatan, ini pernyataannya dari Pak M. Iqbal Ali Syabana, mengatakan rencana ini akan dirapatkan terlebih dahulu sebelum kemudian akhirnya nanti diputuskan melihat perkembangan yang terbaru. Pemirsa, ada 3 faktor utama yang menyebabkan adanya kebakaran hutan dan lahan. Faktor pertama adalah faktor manusia. Manusia ini bisa perorangan yang melakukan pembakaran lahan dengan sengaja begitu ya, dan kemudian bisa juga atas instruksi dari sebuah perusahaan besar. Nah, pembakaran dilakukan untuk membuka lahan. Nah, membuka lahan kita tahu dengan cara membakar ini jauh lebih murah dibandingkan dengan membuka lahan tanpa melakukan pembakaran. Jadi dari sudut kepentingan bisnis, membakar hutan lebih efisien. Faktor kedua adalah rusaknya ekosistem gambut. Nah, ini wilayah yang kerap terjadi pembakaran lahan, sebagian besar adalah lahan gambut. Lahan gambut ini kita ketahui memang sangat sensitif terhadap api. Sebuah puntung rokok yang menyala pun bisa kemudian langsung menyerut api di lahan gambut. Nah, seharusnya ekosistem gambut yang baik dekat dengan sumber air. Nah, sumber air seperti sungai pada saat ini sudah tergusur karena aktivitas manusia dan korporasi. Dan kemudian di penyebab ketiga adalah musim kemarau yang panjang. Cuaca yang sangat panas tentunya akan menyebabkan lahan gambut ini menjadi kering dan mudah terbakar. Apalagi BMKG sudah memperingatkan bahwa musim kemarau pada tahun ini akan menjadi yang terpanas dan terpanjang dalam beberapa tahun terakhir. Pemirsa, dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah melakukan serangkaian upaya. Yang pertama, melakukan teknologi modifikasi cuaca ataupun TMC. Hal ini dilakukan agar bisa turun hujan di wilayah-wilayah yang terdapat titik panas. Dan kemudian melakukan waterbombing,
melalui jalur udara. Dan tidak hanya itu, penegakan hukum juga dilakukan untuk mencegah adanya manusia perorangan maupun korporasi yang kembali melakukan pembakaran lahan untuk keuntungan bisnis. Nah, penegakan hukum ini terdiri dari pengawasan, menerapkan pidana tambahan, dan penegakan hukum multidor. Hukumannya bisa merampas keuntungan, melakukan penyegelan, dan kemudian lain-lain. Pemirsa, kita semua harus mewaspadai mengenai bencana kabut asap yang bisa saja berlangsung lebih lama. Nah, BMKG sudah memperkirakan bahwa cuaca panas yang melanda Indonesia ini bisa berlangsung hingga bulan Oktober ini. Hujan diperkirakan baru akan datang nanti di bulan November atau Desember dengan puncak musim hujan di bulan Januari dan Februari. Nah, ini adalah pernyataan dari Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG yang mengatakan fenomena panas terik ini akan terjadi hingga bulan ini, di bulan Oktober. Pemirsa, bencana asap yang datang kembali menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum mampu mengatasi sampai tuntas persoalan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi penyebab utama. Kemarau panjang memang berpengaruh besar, namun hendaknya pengawasan perlu diperketat kembali untuk menegakkan aturan. Faktanya masih ada sekelompok orang yang melakukan pembakaran untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Ekosistem gambut yang rusak pun akibat ulah dari segelintir manusia. Ini juga harus diselesaikan. Pemirsa, demikianlah informasi-informasi yang kami hadirkan dalam Fact Check. Saya kembalikan ke Eva Wondo. Eva, silakan. Baik, terima kasih Kevin Egan untuk pemaparan Anda. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.